Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Masih semangat mengikuti pelajaran ya? Tentunya masih bersemangat. Kita hari ini kembali kepada materi bab 7 Bioteknologi IPA kelas 9 SMP MTS semester genap. Semoga kalian selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Masih bersama dengan Ibu Nur Apni Herniwati. Pada pertemuan kedua ini kita mencoba untuk memahami penerapan bioteknologi dalam berbagai bidang dan sumber agennya. Buku atau sumber yang masih menjadi pendukung kita masih buku IPA kelas 9 semester genap dari penerbit Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, buku revisi tahun 2018, yaitu buku guru dan buku siswa. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama kalian diharapkan bahwa dapat mengidentifikasi penerapan bioteknologi dalam berbagai bidang dengan baik. Yang kedua, diharapkan kalian mampu mengidentifikasi sumber-sumber agen bioteknologi dan produk yang dihasilkan dengan benar. Itu tujuan pembelajaran yang insya Allah akan kita pahami pada pertemuan kali ini. Baik anak-anak, untuk tahap awal coba kalian perhatikan beberapa gambar berikut. Nah, di situ ada gambar yogurt, kemudian keju begitu ya. Kemudian juga ada gambar tempe. Pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah menjelaskan bahwa keju, yogurt, tempe itu termasuk produk bioteknologi juga yang berasal dari bioteknologi tradisional atau konvensional. Nah, itu berasal dari bahan apa? Ada yang berasal dari bahan susu, ada yang berasal dari bahan kedelai. Nah, jadi itu akan semua menghasilkan bioteknologi pangan begitu ya. Nah, bioteknologi pangan ini menerapkan prosesi atau proses fermentasi begitu. Kemudian perhatikan gambar berikutnya. Nah, itu juga ada beberapa penerapan bioteknologi yang sudah menggunakan alat-alat canggih, maka kategorinya dia adalah termasuk bioteknologi modern. Kemudian ada proses cloning dan sebagainya. Baik anak-anak, dari gambar tadi kita coba bahwa ternyata penerapan bioteknologi besar peranannya dalam kehidupan kita. Tidak hanya di bidang pangan, ternyata penerapannya dalam berbagai bidang semakin berkembang, seperti yang terjadi saat ini, yaitu wabah virus corona. Itu perlu adanya vaksin yang disiapkan sebagai salah satu antisipasi. Nah, itu adalah salah satu perkembangan bioteknologi yang diterapkan secara modern. Pada kegiatan awal tadi Ibu sudah sampaikan bahwa pertemuan kali ini kita mencoba untuk memahami penerapan bioteknologi dalam berbagai bidang. Nah, kita lihat penerapan bioteknologi yaitu yang pertama anggur dan bir. Itu sudah sering kita dengar. Itu bahannya adalah biji sereal atau semisal gandum dengan agen hayati yaitu kamir dari jenis Aspergillus oryzae. Roti dari bahan dasar biji sereal atau gandum dengan agen hayati berupa kamir dari jenis Saccharomyces cerevisiae. Kemudian keju bahan dasarnya itu dari susu murni ya, dengan agen hayatinya kelompok bakteri asam laktat. Dari kelompok genus yaitu Lactobacillus dengan Streptococcus yang memfermentasi laktosa menjadi asam laktat. Juga terkadang digunakan jenis jamur Penicillium camembert dengan Penicillium requetpet ya. Kemudian ada yogurt dengan bahan dasar juga susu segar dengan agen hayati bakteri asam laktat dari jenis Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus.
Mentega dari bahan dasar susu segar juga dengan agen hayati bakteri dari jenis Streptococcus lactis dan Leuconostoc ya. Berikut adalah antibiotik penisilin, memanfaatkan kemampuan jamur Penicillium notatum dan Penicillium crassigenum untuk mensintesis antibiotik. Kemudian ada sauerkraut dari bahan dasar sayuran, itu menggunakan agen hayati bakteri asam laktat. Kemudian ada nata de coco. Nata de coco itu dari bahan dasar air kelapa, itu menggunakan jasa agen hayati Acetobacter pseudomonas. Ada tempe, bahan dasarnya yaitu kedelai, menggunakan bahan bantuan jenis jamur Rhizopus stoloniferus. Kemudian kecap bahan dasarnya yaitu kedelai juga, menggunakan agen hayati jamur Aspergillus wenti. Kemudian tape dari bahan dasar singkong atau sereal seperti beras ketan, menggunakan agen hayati Saccharomyces cerevisiae. Ada jenis bibit tanaman yang seragam, itu diperoleh dengan melalui teknik kultur jaringan. Jadi melalui teknik ini dapat dihasilkan atau diproduksi bibit tanaman yang seragam dalam jumlah besar. Beberapa contoh tanaman yang telah dihasilkan melalui kultur jaringan antara lain Paper somniferum, itu menghasilkan kodein yang biasa dipakai untuk obat penghilang rasa nyeri. Jasminum sp untuk penghasil jasmin sebagai bahan parfum aroma melati. Ada juga jenis antibodi monoklonal ya, merupakan sejenis antibodi yang diproduksi dengan cara penggabungan atau fusi dua jenis sel yang sama atau berbeda. Sering disebut dengan teknologi hibridoma atau DNA rekombinan. Ada bayi tabung hasil fertilisasi secara in vitro. Ovum dan sperma dipertemukan dalam sebuah wadah yang steril sehingga terjadilah pembuahan. Kemudian ada hormon insulin. Ya, hormon insulin itu dari teknologi plasmid dengan rekayasa genetika. Kemudian ada domba doli hasil cloning, yaitu transfer inti sel autosom diploid ke dalam ovum atau haploid yang telah diambil inti telurnya. Tanaman kebal hama gitu ya, yang telah disisipi gen penghasil senyawa indotoksin dari Bacillus thuringiensis. Kemudian ada tanaman yang mampu memfiksasi nitrogen melalui penyisipan gen pengontrol fiksasi nitrogen dari bakteri Rhizobium sp dengan perantara plasmid dari Agrobacterium tumefaciens. Kemudian ada hewan transgenik. Hewan transgenik itu berarti hasil rekayasa genetika yang memiliki sifat atau kemampuan berbeda dengan hewan biasa. Misalnya menghasilkan air susu yang mengandung faktor anti hemofili. Ya, kemudian ada hormon BST, hormon pertumbuhan untuk hewan dari hasil rekayasa genetika. Ada vaksin malaria. Vaksin malaria itu hasil rekayasa genetika dari memanfaatkan DNA virus cacar air yang kurang aktif. Kemudian antibiotik jenis baru yang dikembangkan dari mikroorganisme galur baru yang diperoleh dari rekayasa genetika. Ada interferon, sejenis protein hasil teknik DNA rekombinan untuk menghambat replikasi virus. Hormon pertumbuhan manusia yang dihasilkan dari teknik DNA rekombinan, kemudian terapi genetik, jasa layanan perbaikan kelainan genetika dengan rekayasa genetika. Ada pelestarian spesies langka, jasa
layanan pelestarian hewan atau tumbuhan yang hampir punah menggunakan juga teknik rekayasa genetika. Jadi secara umum bioteknologi itu diharapkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan umat manusia. Baik di bidang pertanian dan kesehatan itu adalah merupakan dua bidang terbesar dalam penerapan bioteknologi. Bidang lainnya seperti polusi kontrol, pertambangan, produksi energi, aquacultur, dan kehutanan. Sekitar 15 tahun yang lalu dengan munculnya bioteknologi, bidang ini diharapkan dapat diterapkan untuk lebih memberikan manfaat pada berbagai segmen kehidupan. Kita lihat ya realita bahwa secara umum produk-produk bioteknologi telah mencapai pasaran terutama di negara-negara maju. Di samping itu beberapa produk non-pangan juga telah mencapai pasaran seperti biopestisidan, enzim, tanaman herbisida resistan, dan lain-lain. Yang belum terlihat sesuai dengan ekspektasi adalah tanaman tahan kekeringan, kebukuan, salinitas toleran. Dalam bidang kesehatan, kemajuan pesat terjadi seperti pemanfaatan biotek untuk mendiagnosa dan pengobatan suatu penyakit. Nah, baik anak-anak, supaya kalian lebih memahami atau menguatkan materi yang Ibu berikan, silahkan dilengkapi mind mapping yang ada pada tayangan. Ya, jadi mind mapping ini berkaitan erat dengan materi yang kita pelajari, yaitu penerapan bioteknologi konvensional dan modern dari berbagai bidang. Misalnya bidang pangan, itu contohnya apa saja, contoh produknya. Kemudian kalau modern, misalnya di bidang kedokteran dan kesehatan, itu contoh produknya apa. Begitu juga di bidang pertanian. Nah, ini ada LKPD. Ya, LKPD ini juga sebenarnya ada di buku siswa kalian. Jadi diharapkan kalian dengan LKPD ini mampu menganalisis hasil kandungan zat gizi pada kedelai dan tempe ya. Jadi dengan memperhatikan tabel pada 8.2 nanti kalian coba diskusikan atau coba jawab beberapa pertanyaan terkait pada tabel tersebut. Nomor 1, sebagian besar zat gizi pada tempe lebih rendah daripada zat gizi pada kedelai. Tetapi mengapa orang menganggap mengkonsumsi tempe lebih baik daripada mengkonsumsi kedelai? Yang kedua, apakah keuntungan dari kita mengkonsumsi tempe? Yang ketiga, mikroorganisme apakah yang berperan atau yang membantu proses fermentasi dalam pembuatan tempe? Yang keempat, menurut kamu, mengapa terdapat perbedaan kandungan gizi pada kedelai dan tempe? Oke, bagaimana anak-anak dari paparan Ibu tadi, materi yang Ibu sampaikan, semoga bisa dipahami tentang pembelajaran pada hari ini. Dan kita kuatkan dengan melakukan atau mengerjakan LKPD yang sudah Ibu sampaikan. Sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran pada hari ini, yuk kita simpulkan apa yang sudah kita dapatkan atau yang sudah kita pelajari pada hari ini. Jadi, secara umum, bioteknologi dikembangkan untuk kesejahteraan umat manusia. Meningkatnya populasi manusia dan menipisnya sumber daya alam yang ada membuat manusia mau tidak mau harus menciptakan sesuatu yang baru yang dapat dengan cepat diperoleh dengan meminimalisir dampak negatif yang mungkin timbul. Pemanfaatan bioteknologi bagi kehidupan manusia sudah dikembangkan dalam berbagai bidang, diantaranya digunakan untuk pangan, pertanian, kesehatan, dan lingkungan. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan membawa kebermanfaatan dan bisa membawa keberkahan dimanapun kita berada. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.